retakan seperti ini bisa memunculkan bunyi Pak. Awal starter nanti bisa metal-metalnya bisa kena, tarikannya jadi berat, bensin jadi boros. Efeknya nanti gas buangnya jadi ini Pak, berasap. Gara-gara 150.000 mesin Anda rusak. Dan banyak banget penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Masih dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Depan kita ada Mas Rudi, ada Mas Nova, dan ada juga Mas Didi. Ya, ini lagi sibuk menyelesaikan pekerjaan Sobat Apedia. Ada yang kaki-kaki dan ada juga yang servis. Mudah-mudahan bisa terselesaikan. Bagaimana kabar Sobat Apedia semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Untuk kendaraannya silakan menghubungi AHA Motor bila ada kendala di mobil-mobil Anda, Nissan, Datsun, Toyota, atau juga Honda ya. Juga ada Suzuki, silakan ke sini merapat. Baik itu yang 4x4 atau 4x2 ya. Silakan datang ke sini, kita bisa berdiskusi bersama Mas Aji, ada Mas Nova, ada juga Mas Hardi ya. Baik, Sobat Apedia, di sini sudah ada narasumber kita yang sudah lawas ini, tak memberikan bagi-bagi ilmu lagi sama kita nih. Ada Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Iya, Mas Aji. Ya, Pak, ini kabar kita, insya Allah persiapan Ramadan ini ya. Nggak berapa lama lagi ya? 2 minggu kini ya? 2 minggu lagi, Pak. 2 minggu lagi kita akan tiba bulan mulia nih. Iya, betul, Pak. Biasanya gimana di bengkel Mas? Kalau 2 minggu, kalau masuk Ramadan, apa yang menjadi ciri khasnya di bengkel kita nih? Oh, biasanya kalau bulan Ramadan ini Pak, customer Ya. udah persiapan nih Pak buat mudik, buat perjalanan iya. jauh Pak. Oke. Banyak kendaraan yang mau di general check out. Oke. Jadi apa ininya? Apa namanya? Apa tipsnya buat Sobat Apedia yang mau ke bengkel AHA Motor? Ya. Kan nanti jadi rame. Betul, jadi rame. Jadi usahakan untuk dijadwalkan dulu Pak. Oh, dijadwalkan. Nah, biasanya nanti ini ramenya tuh mendekati akhir Ramadan ya Pak ya. Akhir Ramadan ya. Berapa hari biasanya? Ini 2 minggu. 2 minggu. Oh, 2 minggu udah mulai. Lebaran udah banyak. Oke. Jadi nanti kalau misal Bisa lebih cepat? Bisa lebih cepat. Oh, oke. Bisa lebih cepat, bisa di awal bulan Ramadan. Biar nanti pokoknya tetap lancar. Biar dia tertangan semua. Tapi jam kerja sama? Jam kerja sama. Jam 8 sampai jam 5. Jam 5? Iya, setengah 5 lah untuk Setengah 5 persiapan. Jam 5. Iya. Baik. Mas Haji, kemarin kita punya konten pendek ya. Konten pendeknya itu begini judulnya. Gara-gara 150.000 mesin Anda rusak. Dan banyak banget penontonnya. Iya. Nah, itu kan pendek tuh. Betul. Jadi nggak bisa dijelaskan nih ya kan. Iya. Nah, bagaimana kalau Mas Aji bisa menjelaskan tentang konten tersebut? Kita naikin lah, jangan 150 ya. Iya. Kita buat maksimal ke 300.000 lah ya. Iya. 200, 300, 200 sampai 50 itu. Iya. Spare part yang sangat berpengaruh sehingga mobil kita itu jadi rusak, terutama mesin itu apa? Oke, ya Pak, saya jelaskan nanti mungkin ada sekitar 5 atau 6 spare part ya Pak ya. Oke. Ini yang pertama langsung aja. Ya. Ini drift bell atau fan bell. Ini memang harganya sekitar 100 sampai 300. Ada juga yang lebih mahal dari itu, tergantung jenis dan varian mobil. Oke. Jadi fungsi fan bell sendiri ini sangat vital karena dia menghubungkan putaran dari crankshaft yang ada di mesin menghubung ke seperti puli water pump atau pompa air, terus alternator dan juga kompresor. Nah, ini biasanya nggak diperhatikan, itu biasanya akan muncul retakan. Retakan. Contoh seperti ini, Pak. Nah, ini bekas ya ini? udah bekas. Ini baru minyakannya. Oke. Jadi ini retakan seperti ini awalnya bisa memunculkan bunyi, Pak. Bunyi. Biasanya saat awal starter pagi dingin ada bunyi berdecit, cicit gitu. Nanti lama-kelamaan dia hilang. Tapi nanti kalau udah parah, dia bunyinya akan terus-menerus, continue. Nah, misal nggak diganti, itu bisa mengakibatkan putus, Pak. Kalau udah putus, bahayanya apa? Di mana bahayanya? Overheat, Pak. Overheat. Iya, karena ini si fan bell ini kan menggerakkan puli water pump, menggerakkan puli pompa air. Betul. Nggak ada hubungannya dengan kipas ya? Nggak ada. Kalau yang tipe yang ini ya. Iya. Jadi si pompa airnya dia nggak bekerja nanti Pak.
pompa air nggak bekerja, alternator nggak bekerja, terus AC juga ngedingin karena kompresor nggak bekerja. Otomatis pengisian nggak ngisi, AC juga nggak dingin itu Pak. Nah, itu butuh berapa lama Mas proses ini putus? Iya. Terus apa namanya temperatur tuh naik kalau dibiarkan, kita nggak paham gitu loh ceritanya. Oke. Kalau misalnya kejadian udah putus fan belnya, ini mungkin jaraknya mungkin sekitar 3 kilo atau 5 kilo udah mulai muncul. Iya. Oh, indikatornya nah ini apa hidup kalau yang Indikator hidup. Kalau normal ya Pak ya. Iya. Jadi indikator hidup, terutama saat di macet-macetan Pak paling sering. Karena nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada pendinginan udara dari depan. Misal macet-macet kan otomatis kan mobil bergerak lambat, Iya, itu betul. mengurangi sirkulasi atau pelepasan panas yang ada di mesin dan radiator, gitu Pak. Nah, pada saat itu kejadian, kita sebagai pengendara itu tidak merasakan sesuatu kah yang aneh kalau saat itu putus? Oke, yang pertama yang dirasain tuh misal kita lagi menyalakan AC, Ya. itu AC-nya tiba-tiba nggak dingin. Iya, dia kan nggak kerja. Itu clue Kompresornya pertama. mati ya kan? Iya. Nggak berputar ya? Nggak berputar, itu otomatis AC bakal nggak dingin. Nah, kalau kita udah peka di situ, berarti nanti lama-kelamaan nanti ada lampu indikator overheat dia nyala. Gitu. Tidak ada suara yang aneh kah? Pada saat perjalanan dia putus, tok 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 gitu, atau Iya. gimana? Tergantung putusnya seperti apa. Kalau putusnya dia langsung putus, dia nggak akan menimbulkan suara. Tapi kalau dia sampai ada muncul-muncul serabut, nah itu biasanya ada putaran nyangkut, cek. Nah, itu bisa diartikan fan belnya bisa putus atau udah mulai mau putus itu. Wow. Jadi hati-hati, ini komponen yang cukup vital di mesin. Jadi ciri-cirinya bunyi berdecit. Bunyi berdecit awalnya, nanti kelamaan bakal bunyi terus. Lama-kelamaan kalau nggak diganti bisa putus. Tapi ada juga yang menyarankan udah kasih aja teh apa lilin atau apa gitu loh biar hilang Iya. decit-decitannya. Tapi Bisa. tidak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah, itu cuma menghilangkan bunyi decit di awal. Dengan kondisi seperti ini Pak, dengan kondisi cuma fan belnya yang kering ini, permukaan yang ini kering, itu masih bisa disetel ataupun dibersihkan dan dikasih grease atau vaseline itu. Oke. Tapi kalau udah retak parah nggak bisa, tetap bakal bunyi lagi. Baik. Oke, Satu lanjut sudah ya Pak ya. terlewatkan. Lanjut ke yang Yang kedua. nomor 2 Pak. Yang nomor 2 itu filter udara Pak. Filter Ah, udara. ini, iya. Loh, ini apa hubungannya Mas? Kan Iya. filter udara Jadi di sini nih. kelihatannya cuma sederhana. Ya, ini sepele sih Pak. Sepele ini. Bentuknya kayak gini aja. Ini fungsinya untuk menyaring udara yang udara luar sebelum masuk mesin, sehingga udara yang masuk ke mesin itu aman dan bersih Pak. Nah, apabila filter udara kotor, udah parah, itu pasti akan membuat buntu udara nggak bisa ngalir ke mesin. Akibatnya tarikannya berat Pak. Oke. Tarikannya berat. Nah, ini kan harganya sekitar 300 ke bawah ya Pak ya. 300 ke bawah ini. 300 ke bawah ini. Nih, kalau misal udah berat, nanti efeknya ini apa? Tarikannya jadi berat, bensin jadi boros. Dan kadang ada juga Pak tipe filter udara yang patah ini Pak. Patah kisi-kisinya. Oke. Jadi ketika kita akselerasi, patahannya itu menyumbat sini Pak. Menyumbat. Jadi nggak bisa berlari tuh mobil. Oke. Nah, kadang di bengkel itu kadang salah diagnosa. Jadi kita udah otak-atik apanya mesinnya apalah. Ternyata dari ini ya. Sepele Pak. Yang sepele ini Ada ya? iya. Oke. Kadang soalnya ada beberapa kasus yang seperti itu Pak. Ternyata memang dari si filter udara ini. Ini misal lama nggak diganti, efeknya juga ke ini Pak. Ke throttle-nya Pak. Throttle-nya jadi kotor. Terus ruang bakarnya jadi cepat kotor gitu. Nanti melitik lah, tarikannya berat, jadi boros bensin. Tuh. Itu. Ini hal yang sangat sederhana. Kadang kita memang melalui banyak perjalanan yang tidak tidak udaranya bersih ya. Iya, Bisa jadi mungkin di jalan-jalan yang berdebu. Ya. betul. Nah, terus kalau ini sampai bocor, itu kalau ada udara-udara yang agak kasar itu loh, itu bisa tembus gak sih ke mesin? Ini Pak, jadi ada dua tipe udara, tipe filter udara. Ya. Jadi yang tipe basah, ada yang kering, ada juga yang modelnya kayak yang buat racing gitu Pak. Oh iya, Nah, yang itu. terbuka itu ya? Yang gue? Iya, ada terbuka tapi ada kisi-kisi
kayak dari apa ya, serat besi itulah. Nah, itu kalau yang paling bagus itu yang tipe yang basah. Tapi nggak semua kendaraan dipakaikan itu ya Pak ya. Ada kendaraan tertentu yang bisa hanya pakai tipe kering ataupun yang basah. Nah ini kalau yang tipe yang basah itu otomatis debu atau kotoran yang ada di udara sebelum masuk ke mesin dia kesaring, nempel Pak. Nempel, nggak tembus. Nggak tembus. Sementara untuk yang kering dia tetap bisa menyaring, tapi nanti tetap ada mungkin kalau udah parah, iya ada nggak bisa kelewatan karena nggak nempel itu yang makanya ada filter udara yang tipe basah ini yang jauh lebih mahal dari yang tipe yang kering. Itu. Jadi harganya tadi 300, kalau yang basah lebih dari itu harganya? Bisa ada yang di bawah itu, bisa ada yang di atasnya, tergantung jenis varian mobilnya. Gitu. Baik, Sobat Apedia, di angka nomor urut yang kedua nih. Ya, kita akan menuju ke nomor yang paling besar. Ini yang paling berat kali, mungkin yang paling besar ya. Baik, selanjutnya Mas Haji, nomor 3 apa sih? Nomor 3 ini Pak, bisa dari ininya. Kartu PCV. Kartu PCV. Sebentar, saya ambil ini dulu ya. Apa namanya? Center ya. Oke. Kartu PCV ini berfungsi sebagai saluran pernapasan di area mesin. Ini posisinya di sini ya Pak ya. Beda-beda mobil. Beda mobil, beda tempat. Tempat ya. Oke. Tapi biasanya rata-rata di atas posisi rocker cover. Nah, itu biasanya di atas head. Nah, ini posisinya di sini. Dia ini Pak. Secara kerjanya dia kan katutnya bekerja satu arah atau one way. Jadi dia bisa nyedot tapi nggak bisa ditiup. Nah, itu jika bermasalah ini oli yang di dalam mesin, terutama di bagian cylinder head, dia bisa naik Pak. Kalau misal dia bocor dalam hal ini karena pegasnya dia nggak mau neken ya Pak ya. Jadi dia nanti bisa ditiup, bisa disedot. Itu udah dol itu berarti? Udah dol. Jadi nanti uap oli yang harusnya bisa tersaring itu nanti malah nggak bisa. Jadi olinya juga ikut naik. Efeknya nanti gas buangnya jadi ini Pak, berasap. Berasap putih dan bau oli Pak. Kenapa berasap putih? Iya betul. Ini prosesnya kayak gini Pak. Jadi ini kan kartu PCV-nya naik ke intake ya Pak ya. Nah ini nggak boleh ada oli yang naik ke atau masuk ke intake dan ruang bakar. Yang ada hanya uapnya, panasnya. Uap panasnya, bukan olinya. Bukan olinya. Nah kalau misal oli masuk, nah ini nanti ruang bakarnya menjadi jadi kotor, terus businya kotor, terus lama-kelamaan nanti bakal muncul asap putih di knalpot ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil sekarang tuh asapnya tuh hampir nggak kelihatan ya Pak ya. Betul. Itu kalau bermasalah itu bakal menimbulkan asap, terutama saat pagi hari itu Pak. Saat dinyalain, nah itu nanti asapnya bau kayak oleh bakar. Ya, kalau udah parah, asapnya bakal terus, nggak hilang. Awalnya kalau awal masih baru-baru rusak, cuma di awal aja. Iya. Nanti kelamaan bakal terus. Baik. Ini kalau kita berbicara terbakar berarti ada oli yang berkurang dong. Betul. Aduh. Olinya nanti lama-kelamaan bakal menyusut. Nah, kalau udah menyusut kita nggak perhatian sama perawatan penggantian olinya. Nah itu nanti bisa metal-metalnya bisa kena. Mesin jadi lebih kasar gitu Pak. Waduh, tuh Sobat Apedia, ternyata ini harganya berapa Mas? Harganya ya itu sekitar 150.000 sampai 300. Itu masuk. Ini di sini bendanya sangat kecil ya, cukup kecil di sini, tapi cukup vital buat kendaraan. Sobat Apedia, kalau sudah muncul gejala mobil berasap ya, jadi jangan langsung diindikasikan bahwa itu adalah ring piston ya. Tapi kita cari dulu harga yang murah dulu, spare part-nya. Iya. Yang mungkin dia juga lebih cepat rusak daripada ring piston ya, mungkin. Betul, bisa. Baik, ternyata hanya dengan mengganti 150.000 oli tidak terbakar lagi. Tidak terbakar lagi, kapasitas oli jadi tetap dan gas buang tetap aman dan nggak berasap putih. Tebal. Baik, tuh Sobat Apedia. Itu yang ketiga ya? Ya. Oke, masuk. Kita ke yang keempat, Mas. Oh, yang keempat. Ini Pak, cukup murah harganya. Mungkin sekitar 150.000.
Dia ada di sistem pendingin, Pak. Coba tebak apa ini, Pak? Dia ada di reservoir, Pak. Reservoir radiator. Air. Ya, betul. Air Dia apa nih? Air coolant, Pak. Oh, air coolant. radiator. Air radiator, coolant, ya. betul. Ah. Jadi itu fungsinya cukup vital ya, Pak ya. Nah, dalam hal ini dia ini selain sebagai pendinginan di sistem mesin, dia mempunyai banyak fungsi. Ya. Dia harus anti karat, Anti karat. harus tahan mendidih. Oh, suhunya tinggi ya? Iya, Suhu bisa- betul. Iya. Iya. Nah, tahan mendidih. Nah, itu harga 150.000 apabila kita nggak care atau nggak kita lakukan pengecekan, itu biasanya nanti air yang sebelumnya air coolant berubah menjadi air karat ya, Pak ya. Udah hilang ininya, fungsi coolantnya. Biasanya misal warna coolantnya sebelumnya merah, tapi lama kelamaan dia jadi ini agak keruh dan agak kekarat-karatan itu. Kalau seperti itu sebaiknya ganti, Pak, sebelum nyampe si radiator menjadi berkarat ataupun tersumbat. Itu, Pak. Baik, jadi air radiator itu yang sudah pakai coolant pun ternyata harus diganti. Ganti, Pak, ada perawatannya. Ya, ada batas maksimal dia ininya ya, efektif kerjanya si coolant tersebut. Biasanya sih rata-rata sekitar 40.000 kilo, Pak.